Daripada Tuhan, asa Tuhan nama lehon gugu, asa Tuhan mengadakan kesehatan kami, asa Tuhan nalau menangan kami, mulai berangkat kami tanggal 20 siano, lau menuju Samarinda, satu Berau, Arana, dua di transit Mahamian non. Saya alisan ke Jakarta, ke Jakarta ke Balikpapan, ke Balikpapan ke Berau. Hanya yang tua, asa Tuhan mengalir roh di hari, roh anak orang lah mengalui jalan nami, lah berangkat lah menuju yang kota Nadi Samarinda. Nunga tu macam ni kami dang laut si, nunga merulang-ulang mana mendokon, dang bui soro hamu bena susuk papa roh toma, nunga belga-belga kapal hukum, nunga adung anak boru. Sado keroro hamuna baba do oma neman jadi mau betul kami rohanami dalam malu natuari kami nabudari nungau bere kami siang online mana saja ongkos nami sehatusan jala hodok molo rope kami amang di pemargadu dari kami rana molo pesawat akan asing tapi napa to arana molo Garuda napurani pemerintah nih jarang doon segan ni kutu enak kota di sana manang na dia ma pamilikmu hudulamu asal mabuhi horo na mana ada ni madamang doon denang gomo sama gitu tu hamuna asal sadaro hamuna lama nang kami tuan depan Tuhan asal dia tuan dari gugu tidak tuan adalah seroa molo alan di dagi kuda mang doon denang memang saya tidak mampu satu Berau rana awam itu tetapi memang psiku bena sebetulnya marka sawat alai postor aku Tuhan menangan kami satu dapat pangboy kami do yang konan cara naik pesan damang do denang tupe molo esok kami anon ima molo tabanan tando pesta gotilon amu damang do denang unang lupa muna di hami bek kamu na di hami anon ima pesta gotilon tai ikonan do datar nami di son mulak arana molo hami lak tertentu hami mulak anggo padok nyala kota sianan bulan 11 to hamuna mulak unang di karang roham nagawe saya ho 2 bulan mana 7 bulan iso iko bulan 11 to mulak baba dala arun mangantar hamuna mulak muse huta asal milik kita non asal milik kawan tinggal di huta dolo lama dongani hamuna kare join na mana alani madang ro denang postor akunsi secara tamiak kamu na ada mang ro denang secara tamiak kita maribatu tu hadapan Tuhan asa Tuhan mengalihkan kesehatan di kami asa Tuhan tutong mabuka roh pikiran kami di dalam mardala kami harus sebut ima di tanggal tertentu nani buat kami tiket nami dalam roh denang asope bersama sama Tuhan hotro di sini haleluya puji Tuhan ya puji Tuhan kita nggak sama-sama memperkisah kesaksian Bapak Uda di Sol secara dalam Tuhan Yesus naik rencana sida Bapak udah naik berangkat tanggal 20 bulan non tu Samarinda Kalimantan asa betul matutu diberkati Tuhan kesehatan terlumobi jadi Bapak udah denang udon di hari tua non di pada Makasahid bahkan sudina biaya bahkan pertemuan nasida di keluarga itu di sana diberkati penuh damai sejahtera penuh dengan kasih setia Tuhan. So rencana naik tetap kita mengingat walaupun jauh tapi dekat di hati dari Bapak udah jadi persiapan Bapak udah ngotame doa mono plus tegotilon jadi apa itu tuh merlas niroha bila Bapak udah tinggal di sana roh hala itu baju pakitan di son musik baju pangbohi bersuka dalam Tuhan semua itu karena berkat kasih setia Tuhan kekuatan Tuhan diberkati ma perdana muna udah di sana diberkati sudah kebutuhan keperluan sampai di sana kabari kami dalam keadaan sehat bahkan biarlah Tuhan yang menuntun pulang nape sahatu so bertemu kita haleluya di masa kita akan memberikan kesaksian dari kaum ibu dan waktu dan tempat kita persilahkan haleluya.
Haleluya. Pujian yang indah, biarlah menurut kehendak Tuhan terjadi bagi kita semuanya. Apapun yang kita rancangkan tentang hari-hari kita, apapun yang kita rancangkan tentang target kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, hanya rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Doa persembahan firman Tuhan. Nanti saya persilakan kepada Inat Tua Opu Lukas. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
bagasati kyo Tuhan Yesus Kristus dangalan gugu manang napagkainan nami buhay hami sa atin tukolong mido apa atamido nagariala ko nami kahasijata bagasan ini kami sa tinggiwa solo pehami di perdelan nami naman sa inyo tutong kami marapuro sa tuwarian ng dohorngin dongani mahami ganun kasi pikiran nami Tuhan Yesus ay wala ko rapuro sa panganguluan nami Bapa Tuhan Yesus Kristus iri tugu kami tudala kasih tongan na siya koy sa tuktok kami marapuro sa tuwarian ng dohorngin haleluya Tuhan Yesus dinawigi kami kesaksian nyaman nami Bapa na berangkat na sida lawan menuju yan ako na sida tudua na daw Tuhan iring-iring tugu-tugu kay anak ko mi Bapa nang luas na sida terlantar Tuhan Yesus Kristus walau marhapo sa tuho kami toktong ruhuy kami baga papadi baga sa katiwa na siya koy pajupang buhi rado kay anak ko na sida di luar na daw Tuhan Yesus Kristus nasa naman ho po sa tuho para pasogwa mo na liyan toktong luwa na mo tugu-tugu mo na sida Tuhan sa ikinasahan tutuduan atong mau liati Mario Papa posituturo rohan namin mo toktong naman ang kami diya ka-ari-ari ni mo namin mau liati Mario Papa nalaw borhan na sa tukin na ina po sumi mabuha barita mo na ulimi borhan ati maripito di po bariya na siya koy at tuturak na kami Tuhan di barita ho na sida asa mga minuk kami Tuhan siya katami toktong paruhay namin sa ututuhan pangusong-usong katami di babasa ni rohan namin kami Tuhan katami ay ino Tuhan na kami pargugo di babasa ni ulo namin di pardalanan namin na magsay mga at itong mga natin mariwa mo babasa sa tokin na ina papunong namin magpaparpat ng sambahan namin pero kami kung kamaruhan namin Tuhan Jesus Kristus ay yasruhan namin Bapa sa haton marang nasa di pinang pasahat namin jalo may gabot na hujus pero kami pasu-pasu kami sa luna kaya na kami pasu-pasu suday na hujya mahami di bariya so kami ang biru sa Bapa asa marhita siya ni maklas ni Roa marulupulot kami lamang ito bugas ni Bakmi at itong mga suday ang kaya na kung napinaruyo umiwan namin pero kami Bapa na di pamaratuan na ito sa pagkakalaan asa hutong na maatungan nila sida Torani Roa na sida Bapa tutuli Roa na sa Rola bigay siya ka at itong mga yate malimutuan Jesus Kristus sa katitangan mo masulitan niya ang Panginoon namin Bapa sa anak mo di bagasan ni ulo namin manok tungro sa liling na haleluya haleluya amen Haleluya, puji Tuhan. Saat ini bertugas Bahwa badalatan kita persembahan. Angkat sekali lagi pujian ini kubawa kepadamu oh Tuhan. Persembahanku
berkatilah kita di sudena peliata di hadapan Tuhan, biar semuanya mendatangkan berkat bagi kita. Semua berkat yang berlimpah-limpah, yang dipadatkan, yang diguncangkan menjadi bagian kita selamanya. Haleluya. Tiba saatnya kita diserang firman Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan kesembuhan bagi kita. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Karena kita yakin perkataan Tuhan. Perkataan manusia membinasakan, tapi perkataan Tuhan menyembuhkan, menyegarkan, menyejukkan hati kita. Kita kepujian ini, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Bila saat membuat Tuhan mengatakan kita firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, supaya iman kita tetap bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan.
yaitu tentang pertobatan sejati. Kita akan belajar tentang firman Tuhan supaya kita tetap bertobat setiap hari di hadapan Tuhan. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Pertobatan sejati itu adalah pertobatan yang terus-menerus dari hari ke hari. Jadi bukan hanya sekali saja, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, tetapi terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita disempurnakan dari hari ke hari menjadi sama seperti Yesus. Visi kita di sini adalah menjadi seperti Yesus. Artinya apa? Kita harus menjadi seperti Yesus dalam hal apa? Visi kita di sini adalah itu. Karena lupa mengungkapkan waktu itu. Visi kita di sini menjadi seperti Yesus. Dalam hal apa? Apakah kita harus gondrong rambutnya? Harus panjang rambutnya sampai ada namanya Yesus. Yesus pemain bola. Wah, bukan. Tapi dalam hal apa kita serupa dengan Kristus, dengan Yesus? Yaitu dalam karakter Kristus. Sifat-sifat Kristus itu yang harus lengket dalam diri kita. Itu yang harus ada dalam pribadi kita. Itu menjadi seperti Yesus. Karakter kita, sifat kita, tabiat kita harus seperti Yesus. Seperti Yesus apa? Dia tidak pernah berbuat dosa. Selalu menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Menjadi teladan. Itu karakter Kristus. Ada kasih, ada suka. Buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Itu karakter Kristus harus lengket dalam diri kita. Itu kita harus sama dalam karakter Kristus. Bukan berarti sama dengan kuasanya. Bukan. Sama dengan yaitu hadiratnya. Bukan. Tapi dalam karakter Kristus itu. Kita harus sama seperti Kristus sampai Yesus datang. Dan itu juga visi GBI, Gereja Betel Indonesia, seluruh dunia harus jemaat Tuhan menjadi seperti Kristus, segambar dan serupa dengan Tuhan sampai Yesus datang. Kalau kita segambar dengan serupa dengan Kristus dalam karakter kita, dalam sifat kita, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Artinya kita nggak sama lagi dengan perangai dunia ini. Tidak sama lagi dengan tabiat dunia ini. Tidak sama lagi dengan kehidupan yang lama yang dulu. Sebelum kita percaya Yesus, semua karakter-karakter buruk itu, tabiat daging itu, keinginan daging itu adalah kesukaan kita. Tetapi sejak kita terima Yesus dan kita diselamatkan Kristus sebagai Tuhan dan selamat kita, maka kita tinggalkan semua. Sama seperti Rasul Paulus. Dia bilang apa? Dulu itu kesukaanku, keinginan daging itu, keinginan dunia itu kesukaanku. Itu adalah karakterku. Tetapi sejak aku dipanggil Yesus menjadi nabinya, rasulnya, aku anggap sampah dan saya tinggalkan itu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kita harus menjadi seperti Kristus, seperti Yesus sampai Yesus datang. Artinya kita disempurnakan. Hidup kita sempurna sama Yesus. Yesus yang kiamat dosa. Yesus tak pernah berbuat dosa dan tidak mungkin berbuat dosa. Hidup kita sama Yesus dan berbuat dosa, kita akan disempurnakan. Bukan berarti orang yang percaya itu tidak bisa jatuh dalam dosa. Bukan berarti orang yang tidak bisa jatuh. Bisa. Tapi kelebihannya adalah bertobat kembali. Amin. Haleluya. Bertobat kembali. Bapak Abraham jatuh dalam dosa perzinahan. Dia mengambil yaitu pembantunya. Itu. Tapi dia bertobat dari sini. Siapa lagi? Ada anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, diurapi dan dipakai Tuhan. Tapi ketika dia bertobat, karena dikatakan dalam Mazmur, 7 kali hambaku itu jatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan tergeletak. Dia akan bangkit kembali karena dia milik Tuhan. Amin. Haleluya.
Percayakah kita milik Tuhan? Harus kita imani bahwa saya telah dipilih dan milik Tuhan, dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus imani itu. Tapi orang yang tidak dipilih Tuhan, sekalipun dia jatuh 7 kali, dia tidak akan bangkit kembali datang kepada Tuhan. Dia akan terus di dalam hidup dalam dosa. Bolehkah kita hidup dalam dosa? Boleh, tapi tidak bisa tinggal di dalam dosa itu kita akan bangkit. Karena habitat kita, tempat kita bukan di situ. Tempat kita adalah di dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Contoh, songon ikan tawar, ikan mas. Habitat nakan di air tawar do, tang di air laut di. Mulu di air laut tabai di ikan mason mate. Pasti mate konyol stok gini. Kenapa tuh air laut? Tebuat ma ikan mason. Mang nasi bahu ton di air tawar to ikan. Tabai ma di so di julu-julu on. Itu man kelapar do on ikan mason. Manusia itu. Merkelapar do. Puasa merkelapar. Alana ibatai botai mana? Dangalo ai di so. Aku merkelapar do au malului ai. Aku mati manunau mulu iso nau. Merkelapar me mana lau malulu ai. Ala habitatna dan di si, tempat tinggalna dan di si, habitat itu tempat tinggalna dan di si. Jadi mana naik merkelapar ngelului ai do. Ala habitatna dan di si di air tawar. Soni mahita. Mulu sempat jatuh tu dosa. Kita merkelapar do. Dan tempat tu kalau kembali tu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu. Tapi gimana tadi Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Perjanjian baru. Perjanjian lama, sorry ya. Perjanjian lama. Di Yesaya pasal 30 ayat 15. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Belum. Di perjanjian lama selesai Kidung Agung Yesaya 30 ayat 15. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Baik, kita akan bacakan bersama-sama. Yang membawa Alkitab kita baca, yang tidak membawa Alkitabnya Bibelnya dibigema. Haleluya. Amin. Kita baca bersama-sama. 1, rapot. Haleluya. Belum dapat semua. Yesaya 30 ayat 15. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Iya. Ini Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya ngomong ke bangsa Israel, bertobatlah dan tinggallah di dalam Yesus, dalam Allah kamu akan diselamatkan. Maka disitulah tatak kekuatanmu. Tetapi bangsa Israel apa? Susah bertobat. Bangsa Israel ini susah bertobat ini. Perjulu, masa susah bertobat. Allah yang gapalahi halahi bangsa pilihan. Memang tohodo Tuhan memilih bangsa Israel, bangsa pilihannya. Seluruh bangsa-bangsa di dunia makanya susah bertobat. Merasa diri bangsa pilihan. Yang kedua, masa susah bertobat bangsa Israel. Allah merasa pasti diselamat Tuhan dohamian no. Itu toh merasa ala bangsa pilih dohami, merasa dohamian no pasti selamat Tuhan do. Ala idoko di Wahyu 144.000 manom diselamatkan mereka. Jadi merasa selamat dohami. Makanya susah bertobat. Dapat tuduhan ala niahan. Nggak ada bahasa-bahasa ni Tuhan. Nggak ada pertolongan ni Tuhan. Nggak ada imah hamaletan ni Tuhan. Ala dilupahon. Makanya doko tegar tengku.
bahasanya Batak nas tigar tekut apa? Si jugal baut. Bangsa Israel si jugal baut loh. Tigar tekut bahasa Indonesianya. Nggak diboto akka pertolongan di Tuhan, nggak diida pertolongan di Tuhan, nggak dijalo pertolongan di Tuhan, nggak dijalo bahasa-bahasa di Tuhan, pasu-pasu di Tuhan, elai tongdo meninggal ho Tuhan. Ini bangsa Israel susah bertobat. Makanya dikatakan Tuhan, loh, apakah hanya bangsa Israel diselamatkan? Tidak, sekalipun bangsa pilihan. Maka dikatakan dalam Matius itu, maka tunas pohon ara itu ditebang. Mereka itu pohon ara itu ditebang. Maka supaya seluruh bangsa-bangsa diselamatkan. Supaya semua bangsa-bangsa di dunia ini diselamatkan, bukan hanya mereka. Maka dikatakan di Wahyu, maka berkumpullah semua orang di depan tahta pengadilan Kristus itu, dari bayi anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, kakek-kakek dan nenek-nenek, dari seluruh kaum suku dan bahasa dan bangsa-bangsa. Mereka berkumpul di situ untuk menerima surga yang kekal. Artinya apa? Semua bangsa dan suku, bangsa dan berbagai bangsa-bangsa akan diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya orang Israel. Ketika bangsa-bangsa itu terima Yesus dan bertobat, menerima Kristus. Amin. Haleluya. Makanya kita ini ada diselamatkan Tuhan karena kita termasuk dari berbagai suku dan bangsa. Indonesia ada di sana. Masyarakat Indonesia ada di sana diselamatkan oleh Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Israel rohani namanya. Kita menjadi Israel rohani, diselamatkan oleh Tuhan. Maka katakan di sini, kamu enggan bertobat karena tadi dianggap bangsa pilihan. Yang kedua, pasti diselamatkan. Enggak mungkin diselamatkan kalau tidak bertobat. Harus bertobat baru diselamatkan oleh Tuhan. Ada sekarang pengajaran sesat mengatakan begini. Sekali Yesus tetap Yesus, selamat. Aliran Calvinis. Dia bilang apa? Sekali terima Yesus diselamatkan, sekalipun melakukan dosa. Wah, salah. Keselamatan akan hilang kalau kita tidak bertobat. Artinya apa? Kita harus terus bertobat terus menerus. Amin. Makanya orang aliran Calvinis berkata begini, "Ai terima Yesus kan?" Enggak. Ulahumma sudi niromon roham. Ulahumma sudi amana sitok ni roham. Tapi apa dia terima Yesus on? Mula masian perjudian. Berjuji di kerjuna. Tiba-tiba di tengah jalan ngatengge sambil berjuji. Roma mobil dilanggar mainana. Dilanggar. Mati. Aliro kalai masuk surga deh. Masuk surga dinai. Apa ngata di akhir hidupna, ending hidupna merjuji dulu. Jadi sonari akan yang bedainang ikut dipertahankan do keselamatan ini. Amin. Haleluya. Pertahankan keselamatan itu, kerjakan keselamatan. Doa mangulahun lomoni rohani Tuhan dengan bertobat terus menerus. Haleluya. Karena kita selalu digoda oleh iblis. Selama kita di dunia ini, iblis akan menggoda iman kita, menggoda yaitu kepercayaan kita supaya kita jauh dari Tuhan. Selama kita hidup, iblis tidak tinggal diam. Dia akan mencobai kita, dia akan menggoda kita supaya kita jatuh dalam dosa, supaya kita tinggalkan Tuhan. Iblis itu selalu selama kita hidup. Kita harus yakini bahwa aku akan tetap hidup di dalam pertobatan setiap hari. Haleluya. Ketika kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat bangkit dan bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan tinggal di situ, karena tempat kita bukan di situ. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Iya, kalau kita bertobat setiap hari terus menerus, maka kita disempurnakan. Disempurnakan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Orang yang disempurnakan terus menerus, dia tidak takut ketika maut menjemputnya.
Ketika kematian menjemputnya, dia tidak takut. Makanya Rasul berkata, mati itu adalah keuntungan bagiku. Hidup itu memberi buah, hidup itu memberi berkat, dan mati itu adalah keuntungan bagiku. Dia tidak takut lagi akan kematian itu, akan maut itu. Karena hidupnya terus di dalam pertobatan setiap hari di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari ngomong kiri kanannya. Mari kita bertobat terus menerus. Ngomong kiri kanannya. Kita harus bertobat terus menerus. Pendeta juga bertobat terus menerus. Hamba Tuhan juga bertobat. Hamba Tuhan yang diurapi juga terus bertobat. Bukannya sekali dua kali. Yang diurapi Tuhan dia harus bertobat. Karena apa? Karena kita selalu digodai oleh iblis, tadi sudah dikatakan. Karena manusia itu memiliki kekurangan dan kelemahan. Dari situlah dia datang menggoda kita. Tapi kalau ingat Tuhan, kita akan tinggalkan semua itu. Haleluya. Iya, ini kita harus bertobat terus menerus. Jangan makin jahat semakin jahat. Jangan saudara. Karena di akhir zaman nanti yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik, yang kudus semakin kudus. Itu di akhir zaman. Kita harus pilih, kita harus semakin menyenangkan dan menyuarakan Tuhan sampai Yesus datang. Haleluya. Kita harus meninggalkan yang jahat itu. Kita harus meninggalkan semua perbuatan jahat itu. Jangan sampai kita terpengaruh kepada keinginan-keinginan yang jahat itu. Kalau kita sempat berbuat dosa, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Ketika ada domba di dalam firman Tuhan, domba itu ada 100. Ternyata satu hilang. Satu hilang dari 100 itu. Dan ketika satu hilang, ini yang dicari Tuhan itu. Di mana yang satu itu? Domba itu. Ketika kembali kepada tuannya, maka dikatakan, ini yang kulihat pertobatannya ini. Maka dikatakan, satu orang selamat, maka berlaksa-laksa. Malaikat Tuhan di sorga bersorak-sorai, bertepuk tangan karena pertobatan. Tuhan melihat apa? Aku lihat yang satu ini, bukan yang 99 ini. Bukan, yang satu ini yang kulihat. Karena dia kembali kepada aku. Unang lasrohatta dongat tamago. Unang lasrohatta lo masih mau betahui, somar minggu betahui, somar tamiang betahui, somar gereja betahui lo mau pi. Wah. Unang lasrohatta. Tu dongatta contohna kan. Nah, lah masih Tuhan matiani lo masih itu apa narokoi indah musela rohana unang berapa deh saudara ikon ibadah rohata asal unang mau iman molo songoni de guarna egois mai tadi si egois Tuhan mengatakan nggak boleh egois kalau kita masuk surga dambo ikut sudena torok jolma. Artinya ikut terus kita bertobat. Haleluya. Amin. Anu nang nasalah di bagasi nguluku. Anu nang salah nang di bagasi parang ekor. Ikut tak koreksi do. Anu nang nahurang di bagasi nguluku parto diokon. Ikut tak koreksi do. Ikut tak evaluasi do di bagasi nguluta. Lemeda doa nang tutuan. Manang lang lemejur doa noaeng. Makanya Tuhan dokon percuma ho beribadah, percuma ho memakai persembahan, anggo so bertobat doh. Ikut bertobat doh kita. Amin. Haleluya. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bertobat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Una kita mendokon adang boya sempurna bah. Dan buaya pang sempurna bah.
Si bulis de medokku. Tuhan mengatakan siapa yang percaya kepadaku telah disempurnakan. Dan dosa tidak ada lagi dalam dirinya. Artinya apa? Kita boleh diatur dalam dosa, boy. Ali ketika kita bertobat, disucikan, disempurnakan mahita. Haleluya. Disempurnakan mahita terus menerus. Dan dipulihkan mahita terus menerus di bagasan Tuhan. Dengan tinggal tenang. Sekarang kita akan belajar dalam hal apa kita harus bertobat. Dalam hal dia kita bertobat noai. Bertobat artinya meninggalkan yang lama dan hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam perintah Tuhan. Meninggal sudah tabake-bake najului dan diulehubi kembali ma tu hatani Tuhan. Haleluya. Unang mulak-mulak tu bako. Mulak-mulak tu uta-utana. Mulu bae dikasuri kan. Lah tu kubangannya. Tu hari warni. Tu pecak pelan nak hari warni. Sima lau sih. Son maaf son biang. Ayo tahun yang lakum sih. Mulak tu bako. Ya kan? Unang gebe Kristen suam-suam susu hita, suam-suam kuku hita. Stoki mulut, stoki terida, stoki mulut, stoki terida. Harus Kristen yang benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita pertama kita akan belajar. Kita harus bertobat dari dosa rohani. Coba udah Rejeki baca Imamat 19 ayat 31. Kita harus bertobat dari dosa rohani. Itu yang pertama. Bertobat kita dari dosa rohani. Imamat 19 ayat 31. Coba udah Rejeki baca ayat firman Tuhan ini. Ya. Iya, Tuhan mengatakan jangan engkau beralih kepada roh-roh peramal, kepada okultisme, penyembahan berhala, jimat-jimat, kepada dukun paranormal. Jangan percaya kepada itu. Itu hal-hal yang menduakan hati Tuhan. Jadi tak bertobat doh. Apa percaya Yesus alai tong dope persea tu jimat-jimat, tu tahayul, tu penyembahan berhala, kepada dukun paranormal. Tu mengatakan jangan. Di dalam iman unang persea tu si ikut bertobat doh hita siani. Unang hita persea dua Tuhan. Persea tu Tuhan, persea tu si. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Itu Tuhan mengatakan. Artinya apa? Kita harus percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jangan menduakan Tuhan. Unang gabi dua Tuhanna. Unang harus sadar. Tuhan. Iblis. Tak boleh dua Tuhan. Tuhan mengatakan engkau akan kumuntahkan. Tidak boleh. Persea tu Tuhan, persea tu si pilih-pilih. Tak boleh. Kesadar. Artinya apa? Kita dalam mengikut Tuhan ini harus betul-betul, harus benar-benar 100% ikut Tuhan. Haleluya. Amin. 100% dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, seperti dalam kita tadi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku memuji Engkau Tuhan. Mana kolak nede? Udah lu cuma kolak nede itu. Segenap hati, nabi dak segenap hati na. Dan segenap jiwa na, dan segenap tubuh na. Persea tu Tuhan ni. Ikut persea 100%. Unang 99 99 orang na 100% nama tongi 1% naik nama tong nang bui ikut 100%. Haleluya.
Doko jauh tu kiri kanan na. Ikut percaya kita 100% tu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Unang tinggal Tuhan Yesus. Taruh kau tu dong atai. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Itu jangan saudara. Sonari molohita percaya tu suatu Tuhan tu simbolisi tu paranormal tu dukun apalagi sonari kan percaya lo tu dia tu ajaran nenek moyang. Percaya tu ajaran nenek moyang. Percaya Percaya tu dia tu ajaran ni sio monyet doh, sio singa doh. Percaya mana tu mimpi. Mula marnipi hoan non ipomu talus ipomu talus anu beti arona terjadi di hubah arona terjadi itu keluarga bah ay mulu dia percaya ulu terjadi alai mulu tak dokon tak kok percaya tak terjadi. Haleluya. Ajaran nenek moyang doi contoh ya do bikin kilengau unang mari di ho molo pas panas las nyari ro udah nah rom no sibulis tu ho inga ajaran moyang tu kan ajaran moyang unang mari di ho mari di bigu sana mari di sabigu ina sotong mari di ho pas ro las nyari ro udah kritik mari do ton ono bigu ina gede tidak ada yang bigi song di dokon tang bui maridi iba pas lo las nyari ro rinti maridi si bigu ale mau dia percaya terjadi di ale mau kita percaya tang biara usia. Haleluya. Kita harus percaya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Sio monyet, sio baby anu bisa ni percaya ikut tolak lo mentah-mentai unang percaya tu sih. Haleluya. Karena Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Alanaha molo percaya hita tu si polisi dang adong sina gratis. Abi galu dokon ikan dang adong du tumbal di dunia. Ale molo tu Tuhan dosa diampuni, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, diselamatkan oleh Tuhan kita, diberkati. Ale molo tu dukun paranormal tahayul dosa bertambah, tumbal ada, dan nak artis sibulusi. Anak sibulusi holang merusak membinasah do. Ditipida-pidah doi, jalan muse, lema manuk dabotar. Anu tumbalin non, mana anak menoni, mana arta ni sudi akka keturunan ditarik mai tu ibana. Semua ni do. Jalan lebih liling terikat dalam hancur iman. Mari kita percaya kepada Yesus, jangan mendua hati. Haleluya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Kita harus bertobat dari dosa rohani kita. Kita tolak mentah-mentah itu. Jangan coba-coba. Orang lupa nepeling ajaran nenek moyang. Juta kami jo bereng. Bereng guys, lu wangon nina. Oh, masa depan suram loh mbak. Masa depan suram loh sudah jual mah bisa ini kan? Jadi ulu di oto. Rotong. Dotong iba. Masa depan suram hatuk lu mati loh imba. Sudah jual mah bisa. Coba perhatian tangan tai. Bukan arah mirip dia. Ajaran moyang unang prosea. Haleluya. Apalagi bisa yang bisa dikelengau. Juta kami jo enak. Kamu semua bukti kami. Ini bukti kita. Iyo. Ya. Siapa ni mah ni baru dikeleng. So, ya tanggo. Nah. Biji beson, biji. Anak betul. Dua. Dulu anak apa? Dulu anak gue ini. Mana? Haleluya. Itu ajaran nenek moyang. Harus percaya 100% kepada Tuhan. Haleluya. Lalu hidup kumse.
dang manguli hopa, dang muli biho inna. Bubire pang disodi dang arong anak upang, dang muli ho inna se. Iya kan? Jangan percaya. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita harus bertobat sampai akhir hidup kita. Dia ada mendokon amin. Allah ibadah bertobat. Yang kedua, kita harus bertobat dari dosa kejiwaan. Baca lagi. Mama Salomo, Amsal 14 ayat 30. Kita harus bertobat dari dosa kejiwaan. Amsal 14, mundur sedikit. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang meninggalkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tubuh. Iya. Dosa kejiwaan itu apa, saudara? Dosa yang menimbulkan kesusahan bagi yang melakukannya. Susah dia sendiri. Kejiwaan, jiwanya susah, nggak tenang. Jiwa itu berbicara apa sih jiwa? Jiwa itu berbicara tentang ketenangan hati, kesedihan, kesusahan. Itu jiwa. Ketika orang itu kita lihat gembira, dia tertawa, itu tentang jiwa. Ketika orang itu sedih, kita lihat dia menangis, itu jiwanya sedang sedih. Ketika kita lihat dia orang itu happy, sukacita, menari-nari, bernyanyi-nyanyi, menari, itu jiwanya lagi sukacita. Dikatakan di sini dosa kejiwaan itu apa? Supaya kita tidak tenang dalam hidupnya, dikejar-kejar oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Itu jiwanya enggak tenang, hatinya enggak tenang. Itu dia, pribadinya enggak tenang. Itu kejiwaan, itu berbicara kejiwaan. Ketika jiwa kita enggak tenang, ada orang kan takut ketinggian. Takut ketinggian. Contoh, lama mendaki itu dulu. Dia itu, mama, aku hina. Iya. Contoh mak, orang dokan putar-putar nolong dia hadiah hai beti, permainan ini. Jujur semangat. Ini ulah berputar di hijau. Nah, bibir medebu. Takut ketinggian, takut kesepian. Orang udah kata kesepian kan, mulum mati lepu, hulum, aku, tangisan biar, terus mati lepu, tepu. Takut tuh dia, tuh kamar mandi. Makanya ikut dudungannya mati kamar mandi, biar. Takut dijauh sendiri. Kan contohnya lama bapak nak omak nah. Tapi orang sangat naik jadi, baby ya. Ini harus kita tinggalkan. Kita harus bertobat dari dosa kejiwaan ini. Karena apa? Jangan tinggal di situ. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus berkata, aku tidak takut. Karena iblis selalu mendakwa kita. Iblis selalu datang mendakwa kita. Biar mahuisi, mati mahuisi, kita harus lawan itu. Dosa kejiwaan itu apa? Dosa pikiran, perasaan, dan kehendak. Imam, kita harus bertobat dari dosa pikiran, perasaan, dan kehendak. Manusia itu ada pikirannya, ada perasaannya, ada kehendaknya. Kita itu ada itu. Kita harus bertobat dari dosa pikiran. Apa itu dosa pikiran? Yaitu merasa bersalah, ketakutan, hampa, dan stres. Kita harus bertobat. Artinya apa dosa pikiran itu? Kita harus, contoh dosa pikiran itu apa? Seperti menghalalkan kejahatan, merencanakan kejahatan kepada orang lain. Ini. Jadi molo ateis tak percaya Tuhan, orang fasik sebelum mon selalu direncana honon kejahatan tu jolma. Marsugut
Mana yang menok tu bayar asa susah asa ribut dan ngulu-ngulu mon anggo sodi rencana non pikiran na jahat tu jolma. Ima ateis, ima orang pasik, orang beda, ima dosa pikiran. Jadi selalu merencanakan mereka-reka yang jahat kepada orang lain. Kita harus bertobat. Amin. Biar juga kalau aku biar paksa perdeleng sono merai be parang ini. Biar jo kalau aku biar siapa mangan nai pang siapa mata nai ngau boto be. Enggak. Ai reka-reka be na jahat tu jolmai. Dang bui. Amin. Kalau aku biar paksa perdeleng be ngau bereng. Tak toho ina. Ai rencana be ai reka-reka mana betul. Kalau aku biar paksa nahane bereng siapa sisir ni perkacamata itu sisirnya ngau boto Kadang-kadang na jahat tu jolma. Enggak boleh. Haleluya. Enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Pikiran. Kita harus bertobat dari dosa pikiran ini. Memikirkan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Enggak boleh. Selalu mereka-reka yang jahat kepada orang lain. Memikirkan apa? Memikirkan merencanakan dosa kepada orang lain. Enggak boleh. Baru benak ku asa medebu nanti. Baru benak ku nun asa unang marminggu nanti. Rencana. Baru benak ku asa unang temenaon asa unang dengkian. Coba aku. Baru benak ku ne diulenon asa unang berhasil. Baru benak ku teh. Selalu mah direncanahon akan asa hasil. Kita harus bertobat. Amin. Kita harus merencanakan yang baik bagi orang lain. Bukan merencanakan yang jahat. Haleluya. Iya. Yang kedua, dosa tadi pikiran. Sekarang dosa yaitu yang perasaan. Dosa perasaan itu apa? Sakit hati, kepahitan, dendam, iri hati, dengki, amarah, cemburu, mudah tersinggung. Itu perasaan. Itu. Jangan kita miliki sifat seperti itu. Kita harus bertobat. Stokin ala so di jalan pendeta mana? HP pendeta so biar betul. Pendeta ipang egois siedwina. Langsung sakit hati. HP na so biar amata pendeta itu. Elingat langsung budak kata anak. Bereng. Hari Minggu baru bereng. Hola kata di pendeta. Nah. Anggu jamitan yang hebat dui. Walau berjamitan luar biasa sudah mata pendetai. Lepang sobukian, nama saya. Sobukian. Tang di mana pendeta manusia itu. Haleluya. Dan malaikat do pendetai hamba Tuhan di mana kudus semua terus pendeta. Kudus, suci. Tengok di mana pendetai manusia dan malaikat do. Harus malaikat pe jatuh dan musuh kan? Bintang timur, Lucifer, dan dibuat mesti safar dulu malaikat jatuh dalam dosa. Kita harus tahu semua manusia memiliki kelemahan dan kekurangan. Haleluya. Iya, kita harus tahu itu. Kita harus berjiwa besar. Berjiwa besar apanya? Lapang dada. Mengkira nasoi biarang pendeta hidup pak. Mengkira lagi sibuk pendeta wajar main. Nator tersinggung kawan. Nator birai-birai aku baik. Nator muruk pak. Haleluya. Kita harus tinggalkan dosa perasaan ini, merasa rasa gitu loh. Apalagi seorang pemuda marhale putus cinta, honna tangis main di batal naik, merasa tangis sakit hati. Kita harus bertobat. Oh, dan kopi jodoh kulihat Tuhan. Anu melihat Tuhan yang terbaik seno. Haleluya. Muna gawe manusai nang lemang, nang ulu mangan, nang ulu minum. Muna. Kita harus bertobat itu Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Dari dosa, iri hati dengki. Iri hati mantok. Murane pang bayo. Ada ben main jo. Awas. Kulu murasaku. Awas ate. Kok kubiring jo so masakku. Dang bu iri hati. Haleluya. Apalagi hidup di hati Tuhan akan namorai
Udang dodal de beni, unang iri hati beni. Ai taboto ol tabereng nang sitong imana, unang pola iri hati. Haleluya. Kita harus berjiwa besar dalam hal ini. Dosa, kepahitan, dendam, iri hati harus kita tinggalkan. Amarah kita harus tinggalkan. Bisakah marah? Bisa. Bodoh muruk, boy. Tuhan Yesus saja muruk di bait Allah. Bahasa muruk Tuhan Yesus di bait Allah. Allah di bait gereja bagas joroi tempat ni Panama. Tempat ni pertiga-tiga. Tempat ni si berdagang untuk berdagang mana karokar hepeng mesi menjalo untung mesi to. Roto mandakon diambil tali dilibas sama sudina ke perjualan ini, dilibas sama sudina aka pertiga-tiga. Buasa bek kamu bagas joroon bait alaon tempat penyamu pertiga-tigaan. On bagas joroon tempat ni rumah dua dong. Tempat kehadiran tu Bapa di surga dong. Bahasa kamu di gereja on. Tempat ni ima martiga-tiga. Penyamu. Ditunggu ada balik ke masudina akahe pengina. Itu kalau dilepas sama masudina ke untana lembuna. Domben. Soalnya di bangsa Israel tong de berua. Murma Tuhan Yesus. Ditunggu lari masudina buat perang panti. Bisa marah kalau tepat sasaran. Bisa marah kalau tepat sasaran. Molo salah imana dimuruh. Molo merdosa imana dimuruh. Molo dang sesuai dengan firman Tuhan dimuruh. Haleluya. Boy. Tuhan Yesus saja marah. Bisakah marah? Bisa. Tapi tepat sasaran. Sesuai dengan kebenaran. Molo songo kita netua-tua. Ada mana tok anak tak? Tapi anak ton manako. Tapi foto bapak nadi dang dipicak, dang dibudai. Wasa dang ma, wasa manako aman. Dang busu ni aman. Dang buy aman mabuah aka artani doang suartata. Ko dipicang do na tua idu tadden holong rohana tu si. Holong rohana tak nai asodang mago. Alay mo loro sorong na tua wae, na turasna. Diboto anak-anak dang merminggu, diboto anak manako dang dipicak, dang dibudai. Online guarna na tua dang holong rohana tu si. Lo ma pita hoi, mago pita anakki. Dia gak mau anak gampang adon. Ale mo na tua na holong rohana tu anak-anak dipicang deh. Dang boisonya mah. Meile hita, terneri. Dang boisoni ina. Meile hita. Inasihati dia anak nai. Nasihati dia. Ima tadena holong rohana. Songoni ma Tuhan. Molo dau hita sa Tuhan dipicang do hita. Songoni ma Tuhan. Molo hita madabutu dosa dipaingok do hita. Saat tinggal honi. Itu buktina Tuhan holong rohana do hita. Itu buktina Tuhan mengasihi kita. Itu buktina Tuhan sayang sama kita. Hidup tadana hita anak ni Tuhan. Haleluya. Dosa kehendak. Apa itu dosa kehendak? Selalu diikat oleh dosa. Selalu diikat oleh dosa. Contoh, kecanduan kepada rokok, narkoba, makanan, gosip dan lain sebagainya. Kecanduan selalu diikat. Bergosip-gosip ternyata kecanduan itu, dosa kehendak itu. Maka kata-kata jolma. Lem dihatai jolma. Lam Roma nasibulisi di bayi nasohat. Pertama-tama nasi tongdo, ala lem diului sudi lem diling nasohata ma nasositong Roma nasi. Di baik unang. Haleluya. Itu makan makanan. Dosa tentang makanan. Anggo sorong do cabe do iso cabe do sira do jengkol do pote. Tak tahu nama ngano bah indah. Molo nang ada supang, ada liman, ada ablo koni dang dia indah. Salah, terikat di makanan, terikat. Molo sorong supang ahai arwarni, uli manuki,
Mula mangal pemanuk, tak tahu rasa manuk be. Indah. Mulang dia hai nai puang mangan. Langsung tahu rasa be indah. Mula darang supang napot tarnai dang alah terikat. Suadong pei ikolas rohata. Amin. Haleluya. Itu nak warna dang terikat. Dang terikat imana tu makanan. Apalagi sonari di kotaan mulu dang belajar mana dalam sebulan ini tulu helu peteli sona dang las rohana. Ela ikut belajar, ikut pergi tu mall belanja. Terikat betul. Kita harus bersyukur. Orang yang dosa kehendak tidak bersyukur dengan apa yang ada. Narkoba, rokok harus kita tinggalkan. Masa seterusnya udah rokok. Bagi mudah akan ada. Dan sebagainya itu masih banyak. Karena baik tubuh kita adalah baik Allah. Jangan kotori dalam 1 Korintus. Bahkan dikatakan juga di dalam Mazmur. Jangan pergunakan uangmu kepada makanan yang tidak mengenyangkan perutmu. Husuk majo. Molo hita merokok, kenyang do hita beni, daukan, tak kenyangi. Dang butong. Ali itu mendokon, bay mahepeng mi tu nama mabay butong saya tu badanmu. Kita harus belajar tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Ini kita harus lakukan. Jangan sampai kita hidup di dalam kecanduan itu, keterikatan itu. Kita harus berani meninggalkannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ese botohamu akadang dainang di api narokoi dibakar lu si dijulmai. Do api dui. Elidang mate-mate. Aek, mawas, dibakar dan mate. Soni masih didingna. Jadi mulu pamikrak udah ba kadang mandai nang pamikrak sonon. Mulu jol mamarisak api do nadi hanai. Nadi saknai. Jadi mulu pamikrak mulu nang salah. Gebido memang no di api dibakar. Ima. Mulu sa dokter ay dokon. Nikotin. Masuk matu paru-paru. Gabe sesak napas mah. Gabe impoten mah. Udah mah penyakit. Orang mau makatai mau doongan. Dan maybe rupang. Nah mari sapi nikukan. Padang bah. Maybe rekubang si di sikareti. Orang geber ni si. Wang, nama saya. Wah sampai bulan pembutihan ni. Orang geber doi. Dang maybe raw si. Ayo nama. Sampai nama teh dang boleh leklok rambut wang. Dah mesti. Wah, enggak terikat be. Lalu mati, bojo sikareti, nah, lihat jo sikareti, lama mati yang mana? Terikat, jangan bapak ibu saudara, kita tinggalkan. Haleluya. Tapi pelan-pelan. Mau lo bapak, kesaksian nahu hingok neberon, lalu dibaptis, rumah tenungan nak. Bapak marceria tahu, kau masaksi kusonari natu dulu dengan nak. Boleh masih kereta tuh. Mulai sadarion, tang marisa biau, imam, bapak. Mulai sini, tang kia be. Ang bidi betong, na pola masalah ini. Ang bidi ba, nang biba, mangalang gula-gula doang, permen, nang pola masalah. Dan lau kita harus tinggalkan. Sedirita doi. Haleluya, amin. Yang terakhir bapak ibu saudara, yang terakhir, kita harus bertobat dari dosa jasmani. Coba baca Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Coba baca udah rejeki. Roma 13 ayat 14. Kitab Roma pasal 13 ayat 14. Haleluya. Puji Tuhan, kita dengan sabar menunggu pengajaran seperti ini. Haleluya. Ya. Roma 13:14. Tetapi kenakanlah Yesus Kristus sebagai pelengkap secara terang dan janganlah merawat untuk memuaskan keinginan. Ya, kita harus bertobat dari dosa jasmani. Dosa jasmani apa?
tentang anggota tubuh yang digerakkan oleh naluri biologis. Bahkan tubuhnya nggak bisa dikuasai. Tubuh kita ini nggak bisa dikuasai. Artinya apa? Nanti tubuhnya ini digerakkan oleh keinginan-keinginan biologis. Apa itu keinginan biologis? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Seks. Ini. Cabul. Perzinahan. Jangan sampai kita persembahkan tubuh kita ini. Kita harus bertobat. Jangan sampai kita tergoda manusia tubuh kita ini. Hawa nafsu biologis dituruti karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan sampai pertimbangan akal sehat kita tidak normal. Ada sekarang manusia itu sudah punya istri, berzina lagi ke istri orang lain. Artinya apa? Pelakor. Tahu pelakor? Berebut suami orang, berebut istri orang. Jangan. Dosa perzinahan. Tak boleh. Bahkan lagi apa? Nonton pornografi, bercabul. Kita harus tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Jangan. Kita harus bertobat itu. Bertobat. Jangan sampai dibuat tubuhnya ini hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Hidup dalam perceraian. Nggak boleh. Orang Kristen itu nggak boleh bercerai. Nggak boleh. Selain maut yang memisahkannya. Selain kematian yang memisahkannya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita harus bertobat dari dosa jasmani ini. Dosa ini menyalahgunakan karunia Allah dalam dirinya. Mulai di Sodom dan Gomora, tu binatang pe kawido. Tu binatang. Ngeri kan? Ngeri. Tak tu jol mabe tak tu buru-buru be homoseks, lesbian, orang sonari LGBT. Jadi yang tu mau bawa tu buru-buru kan wajar, itu dekat Tuhan menikah. Sonari bawa buru-buru tu binatang pe ibana tong melakukan dosa perzinahan, hawa nafsu. Kita harus tinggalkan semua ini. Kita harus jadikan keluarga kita keluarga yang utuh. Jangan terikat kepada perzinahan, percabulan, perceraian. Kita tinggalkan semua itu supaya kita tak bertobat setiap hari di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Saudara. Dosa pertama, kita harus bertobat dari dosa rohani, dosa kejiwaan dan jasmani. Maka kita lakukan ini setiap hari di hadapan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan dalam pertobatan setiap hari. Maka pengampunan Tuhan terus menerus bagi kita, dan kita akan dipulihkan dan disempurnakan dari hari ke hari mengikut Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita, supaya kita hidup disempurnakan menjadi seperti Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saya undang, udah rezeki kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Salibnya sangatlah. Salibnya dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami disempurnakan dari hari ke hari, supaya kami bertobat dari hari ke hari dalam hidup perbuatan karakter kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu. Dan sebentar kami Tuhan akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kami mengingat kebaikan Tuhan. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau mati di kayu salib
bukan karena berbuat dosa, tapi karena dosa-dosa kami. Kasih-Mu Tuhan luar biasa menebus kami. Kasih-Mu sungguh besar menyelamatkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan sakramen perjamuan kudus ini tentang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Berkati hamba-Mu, udah rezeki dan melayani. Urapi dengan kasih karunia Tuhan. Semua kami jemaat-Mu diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut sakramen ini. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya. Silakan bagi. Salibnya, 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 selama mulia, lama mulia, dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidah, memuji Engkau, memuji Engkau. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Murah. Yang bisa bangkit berdiri boleh berdiri. Yang tidak bisa berdiri nggak apa-apa. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bahwa lidah memuji Engkau, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Mari kita angkat tangan roti ini, tangan kanan kita. Ini melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di bukit Golgota. Lewat tubuhnya yang tercabik-cabik, maka segala penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan. Mari kita buka cawan anggur ini di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Sebagai bukti kita menghormati darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita disucikan dan dosa kita dihapus. Dan kita kudus di hadapan Tuhan. Mari kita angkat anggur ini di tangan kanan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Engkau baik dan sungguh baik. Kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat segala keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri. Terima kasih buat penebusan yang Kau beri. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, tiada yang seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mulia. Haleluya. Holy City the Lord ikada bataka da 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 da. Holy City the Lord ikada basede the Lord ikada taka da 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 da. Holy City the ikada basede the Lord ikada da 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 da. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar udah rezeki berdoa, mengucap syukur buat firman bahkan perjamuan kudus yang kita lakukan pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak yang kudus, terima kasih Yesus pada saat tadi Bapak juga. Engkau Tuhan sudah hadir Tuhan buat kami pada saat tadi Bapak, kami memuji Tuhan, menyembah Engkau Bapak yang kudus pada saat tadi ini Bapak.